Hukum? Tadi saya sempat kaget loh. Pertama kali tadi Pak Prabowo bicara, kata-katanya inget ya? Untuk kali pertama Indonesia, saya pikir wapresnya ijazah dipertanyakan, ijazah wapresnya dipertanyakan. Gue pikir Pak Prabowo mau ngomong kayak gitu. Wah, gawat juga nih. Oh, ternyata bukan ngomongin ijazah. Tapi emang itu untuk kali pertamanya tuh. Ada wapres, ijazahnya dipertanyakan. Biasanya kan kita mana-mana aja, kita percaya gitu kualitas wapresnya. Ini nggak tahu nih. Sebelumnya kan ke bapaknya udah belum selesai juga tuh, tapi ya udahlah, Pak Jokowi kan udah selesai. Udah selesai. Tapi ini sedang menjabat dan masih menjabat, bro. Jadi ini menurut gua, tadi gua kaget juga makanya Pak Prabowo ngomong kayak gitu, jangan-jangan. Oh enggak, ternyata enggak. Ternyata ini soal dalam sejarah satu data. Satu data. Berarti selama berapa tahun kita 80 tahun kita merdeka ini data kita belum satu data berarti. Dan itu pun menurut saya juga masih belum lengkap. Kayak misalnya contoh ya Koperasi Merah Putih. Ya. Itu tuh pasti bingung tuh di satu daerah kebutuhan Koperasi Merah Putih itu jual apa misalnya gitu ya. Itu gua rasa masih belum ada tuh. Apakah dia pupuk yang mesti disiapkan ataukah dia benih yang mesti disiapkan? Kalau benih juga benih apa? Itu saya rasa juga belum ada. Dan kelemahan Koperasi Merah Putih ini menurut saya kita tuh nggak diajarin lagi apa sih itu koperasi gitu. Kalau lo nanya gua koperasi itu apa? Tempat beli kertas ulangan ya. Dulu gitu kan. Koperasi sekolah ya? Koperasi sekolah. Terus ada KUD tuh ketua untung duluan dulu zaman Pak Harto tuh. Nah ini kita nggak dikasih tahu koperasi. Gua takutnya Kementerian Koperasi itu cuma fokus ngebuka Koperasi Merah Putih. Tapi nggak dijelasin tuh apa. Karena kan koperasi itu sebetulnya bottom up. Asas kekeluargaan. Ini kan kayak dari atas ke bawah nih, top down nih, lu bikin ya gitu. Nah, dan memang faktanya banyak koperasi di daerah tuh cuma pelangnya sama tokonya aja, cuman barangnya belum ada. Nah itu dia, makanya kan gue bilang untuk buka doang, buka untuk tutup gitu. Jadi bukan pergi untuk kembali, buka untuk tutup gitu. Iya, tapi memang rencananya kan setiap daerah itu disesuaikan dengan kondisinya. Nah itu kan belum tentu ada. Belum tentu ada memang. Belum tentu pas tuh. Yang disiapin apa. Tapi tadi Pak Prabowo bagus ya bicara tentang menegakkan hukum dan itu menjadi salah satu hal yang memang penting. Kalau ekonomi kan jelas pasti penting banget gitu. Tapi menegakkan hukum dengan berbagai case yang ada termasuk yang terakhir kan demo 28 masih ada yang di penjara tuh. Dugaan-dugaannya terserah nanti menegak hukum lah. Tapi yang menarik ini kan waktu itu Pak Prabowo datang sendiri tuh ya yang di kejaksaan. Yang di kejaksaan dikeliatin uang 2,4 triliun kalau nggak salah kan dari 13 sampai 11 triliun gitu yang harusnya. Itu sih keren gitu. Ya, itu tunjukin apa ya kalau uang dipajang gitu, Bang? Maksudnya Pak Prabowo apa ya? Ya gue juga nggak ngerti gitu. Maksud gue kan ada hal yang di depan mata nggak selesai. Silversternya itu Bang Silverster tuh nggak ketangkap-tangkap sejak ada di acara Aiman, kelihatannya habis itu nggak pernah muncul lagi. Padahal kalau waktu itu kejaksaan mau ada acara Aiman tungguin aja habis itu selesai. Tapi kan sampai hari ini nggak Nah gini loh, Silverster tuh gue juga kenal, dia juga pernah satu panggung kan sama Abang? Pernah satu panggung, teman gue lah. Tapi dalam hal ini harusnya ada kejelasan. Dia memang sedang mengajukan PK yang kedua kan. Maksud gua jelas itu bagus buat Silverster, bagus juga buat kejaksaan. Kalau emang nggak bersalah. Tapi kalau emang bersalah ya udah eksekusi. Tangkap dulu. Karena kan kasihan Silverster kan ini ngetop juga nih orang kemana-mana tuh. Dan sekarang dia ngumpet, nggak bakal berani muncul di mana-mana. Masa? Iya. Kan karena Mas Gaib nggak ketemu aja. Bukan. Pengacaranya bilang Silverster masih di Jakarta. Kemudian kejaksaan bilang ya udah balik bawa ke sini. Gitu. Cuman itu kan udah baik banget kejaksaan tuh. Udah baik banget. Kalau kejaksaan biasanya kan tangkep langsung gitu. Minta pengacara. Cuman saya nggak tahu apa yang membuat kejaksaan ragu untuk menangkap. Nah makanya pasti kan kalau gue nih minimal dia punya dua hal nih alasannya. Yang pertama Silverster pegang kartu truf. Yang kartu truf siapa? Kartu truf yang akhirnya bisa mencegah penangkapan dia. Nah gue nggak tahu tuh kartu truf ya, lo pikir-pikir sendiri lah. Ya. Yang kedua memang ada perintah dari kejaksaan untuk menunda eksekusi. Gitu. Tujuannya? Ya karena kartu truf tadi. Oh ya. Dianggap hilang aja. Kalau itu kan tersangka. Ini Silverster kan vonis sudah. Iya, maksudnya tersangka juga nggak dipanggil-panggil, nggak diproses. Jadi, nah, tapi kan nih di pemerintahan Pak Prabowo ini, pemberantasan korupsinya kan agak ke depan nih. Bahkan sudah kemarin dihitung bahwa Pak Prabowo tuh sudah berpidato tentang korupsi sampai 26 kali ngomongin soal penangkapan,
kejar sampai ke ujung dunia segala macam. Nah, tapi apakah ini memang the real penegakan hukum yang ingin dia tampilkan atau cuma sekedar gimmick doang? Gini, kalau tentang korupsi ya, ini pendapatnya gue. Memang negara ini lagi butuh uang banyak, gitu ya. Salah satu yang bisa diambilin ya dari para koruptor itu. Makanya gue pikir tuh tadinya Pak Prabowo ini memberantas korupsi, menangkapi koruptor. Bahkan kan pernah dia bilang, Anda kan sudah ambil terlalu banyak, balikin dong. Ya. Jadi ini kelihatannya emang butuh duit. Makanya gue pernah ngusulin, kalau gitu gini aja lah, kasih amnesti aja, tapi duitnya balikin. Misalnya hingga akhir 2026. Hei para koruptor, lu gua ampuni, tapi duit balikin semua sampai 2026. Tapi nanti begitu korupsi di 2027 nggak ada ampun, langsung seumur hidup. Gitu. Tapi duit balik semua ke negara ini. Nah, kabarnya Pak Prabowo tuh udah melakukan itu, cuman ada yang mau, ada yang enggak. Nggak ada yang mau ngebalikin duitnya. Ada yang nggak mau balikin. Oh gitu, kenapa bisa begitu tuh? Akhirnya jadilah dia tersangka dan orangnya sekarang ada di Malaysia. Oh, yang katanya sudah jadi warga negara Malaysia itu juga. Malaysia. Akhirnya anaknya yang kena dan dia pun jadi tersangka. Dan ini lagi disidangkan. Infonya beliau tuh sempat ditawarin mau bagi dua atau balikin tuh duit ke negara sebagian atau ditangkap. Oh. Dia tidak bersedia ya dianggap hilang aja. Kalau itu kan tersangka. Ini Sylvester kan vonis sudah. Iya, maksudnya tersangka juga nggak dipanggil-panggil, nggak diproses. Ya. Jadi, nah, tapi kan nih di pemerintahan Pak Prabowo ini pemberantasan korupsi ini kan agak ke depan nih. Bahkan sudah kemarin dihitung bahwa Pak Prabowo tuh sudah berpidato tentang korupsi sampai 26 kali ngomongin soal penangkapan, kejar sampai ke ujung dunia segala macam. Nah, tapi apakah ini memang the real penegakan hukum yang ingin dia tampilkan atau cuma sekedar gimmick doang? Gini, kalau tentang korupsi ya, ini pendapatnya gue. Memang negara ini lagi butuh uang banyak, gitu ya. Salah satu yang bisa diambilin ya dari para koruptor itu. Makanya gue pikir tuh tadinya Pak Prabowo ini memberantas korupsi, menangkapi koruptor. Bahkan kan pernah dia bilang, Anda kan sudah ambil terlalu banyak, balikin dong. Ya. Jadi ini kelihatannya emang butuh duit. Makanya gue pernah ngusulin, kalau gitu gini aja lah, kasih amnesti aja, tapi duitnya balikin. Misalnya hingga akhir 2026. Hei para koruptor, lu gua ampuni, tapi duit balikin semua sampai 2026. Tapi nanti begitu korupsi di 2027 nggak ada ampun, langsung seumur hidup. Gitu. Tapi duit balik semua ke negara ini. Nah, kabarnya Pak Prabowo tuh udah melakukan itu, cuman ada yang mau, ada yang enggak. Nggak ada yang mau ngebalikin duitnya. Ada yang nggak mau balikin. Oh gitu, kenapa bisa begitu tuh? Akhirnya jadilah dia tersangka dan orangnya sekarang ada di Malaysia. Oh, yang katanya sudah jadi warga negara Malaysia itu juga. Malaysia. Akhirnya anaknya yang kena dan dia pun jadi tersangka. Dan ini lagi disidangkan. Infonya beliau tuh sempat ditawarin mau bagi dua atau balikin tuh duit ke negara sebagian atau ditangkap. Dia tidak bersedia ya